Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zaidan Ilman Wiguna dengan NIM 25050530050 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Teknik. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pancasila untuk membuat video kajian Pancasila dengan tema yang saya miliki, yaitu tantangan nilai gotong royong di era digital dan individualisme generasi muda. Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, kehidupan manusia mengalami perubahan yang sangat besar. Kehadiran internet, media sosial, dan berbagai platform digital telah memberikan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga aktivitas sosial. Saat ini, seseorang dapat berinteraksi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan, memperoleh informasi dalam hitungan detik, dan menyampaikan pendapatnya kepada masyarakat yang luas melalui teknologi digital. Di balik kemudahan tersebut, terdapat tantangan sosial yang perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah perubahan pola interaksi masyarakat, terutama pada generasi muda. Kita seringkali melihat fenomena ketika sekelompok orang berada dalam satu ruangan, tetapi masing-masing lebih fokus terhadap perangkat digitalnya daripada melakukan komunikasi secara langsung. Fenomena tersebut bukan berarti teknologi merupakan sesuatu yang buruk ya, melainkan teknologi adalah hasil dari perkembangan ilmu pengetahuan yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Akan tetapi, ketika penggunaan teknologi tidak diimbangi dengan kesadaran sosial dan kontrol diri, maka teknologi dapat mengurangi kualitas interaksi antar manusia. Dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika mahasiswa mengerjakan tugas kelompok, seringkali komunikasi dilakukan hanya melalui aplikasi pesan dan jarang melakukan diskusi secara langsung. Di lingkungan masyarakat juga, kegiatan gotong royong juga mulai mengalami perubahan karena sebagian masyarakat lebih memilih menyelesaikan aktivitas pribadi dibanding berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kondisi tersebut dapat dikaji menggunakan teori solidaritas sosial yang dikemukakan oleh Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, masyarakat dapat bertahan karena adanya solidaritas atau rasa keterikatan antar anggota masyarakat. Solidaritas bukan hanya tentang hidup berdampingan, tetapi juga adanya rasa memiliki tanggung jawab dan kepedulian terhadap orang lain. Jika rasa solidaritas tersebut menurun, maka masyarakat dapat mengalami lemahnya hubungan sosial antar individu atau antar sesama. Dalam konteks kehidupan modern, perkembangan teknologi dapat menjadi tantangan baru bagi terbentuknya solidaritas apabila manusia lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital dibandingkan dengan lingkungan sosial sekitarnya. Selain itu, menurut Manuel Castells memperkenalkan konsep masyarakat jaringan atau network society yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah cara manusia membangun hubungan sosial. Saat ini, hubungan manusia tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu karena dapat dilakukan melalui jaringan digital. Konsep masyarakat jaringan ini sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar untuk memperluas hubungan sosial. Namun, tantangannya adalah bagaimana
manusia mampu menjaga kualitas hubungan tersebut agar tidak hanya sekadar hubungan virtual yang kurang memiliki rasa empati dan kepedulian. Apabila masyarakat mulai kehilangan kebiasaan untuk berinteraksi secara langsung, bekerja sama secara langsung, atau saling membantu secara langsung, maka modal sosial tersebut dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, menjaga budaya gotong royong bukan hanya menjadi bagian dari tradisi bangsa, tetapi juga menjadi kebutuhan dalam mempertahankan kualitas kehidupan sosial masyarakat. Fenomena ini jelas memiliki hubungan yang sangat erat dengan beberapa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama yaitu pada sila kedua. Sila ini mengajarkan bahwa manusia harus memperlakukan antar manusia dengan sesama dengan penuh rasa hormat, empati, dan kepedulian. Kemajuan teknologi ini seharusnya menjadi sarana untuk memperkuat nilai kemanusiaan, bukan malah menjadi manusia yang acuh terhadap keadaan orang lain. Selanjutnya, ada sila ketiga. Salah satu bentuk nyata dari nilai persatuan adalah budaya gotong royong yang telah menjadi karakter masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Di tengah perkembangan zaman ini, semangat kebersamaan harus tetap dijaga, baik dalam kehidupan nyata maupun dalam lingkungan digital. Kemudian ada sila kelima. Di era digital, keadilan sosial juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk memperoleh akses teknologi, pendidikan digital, dan kemampuan menggunakan teknologi secara bijaksana. Kesenjangan akses teknologi dapat menciptakan perbedaan kesempatan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dan nilai-nilai Pancasila. Kita tidak harus menolak perkembangan teknologi, karena teknologi merupakan bagian dari kemajuan peradaban manusia. Namun, kita harus menjadi pengguna teknologi yang bijak. Ini ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain yaitu meningkatkan literasi digital, menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, menjaga komunikasi secara langsung dengan keluarga dan lingkungan sekitar, dan tetap aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, penerapan Pancasila pada era digital ini tidak berarti menolak modernisasi. Sebaliknya, Pancasila justru harus menjadi pedoman agar kemajuan teknologi tetap berjalan dengan sejalan dengan nilai kemanusiaan, persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dari kajian yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi membawa dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yaitu memberikan kemudahan sekaligus menghadirkan tantangan terhadap kehidupan sosial manusia. Meningkatnya penggunaan teknologi dapat berpotensi mengurangi interaksi sosial apabila tidak disertai dengan kesadaran dalam menjaga hubungan antar manusia. Jadi, nilai gotong royong yang menjadi identitas bangsa Indonesia ini harus terus dipertahankan dalam kehidupan modern ini. Pancasila kan tidak hanya menjadi dasar negara yang dipelajari dalam pendidikan,
tetapi harus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya diukur dari seberapa canggih teknologi yang dimiliki, tetapi juga dari seberapa kuat nilai kemanusiaan, persatuan, dan kepedulian sosial yang dimiliki masyarakatnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat menjadi pengingat bahwa menjaga nilai gotong royong dan kepedulian sosial merupakan tanggung jawab kita bersama ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.